kalau misalkan Rido itu mau ke anak papa ujian tahu aja. Jadi selama ini belum berhasil ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari pertama Ramadan, aku sama Bapak mau berangkat ke Mekah buat umroh kayak gitu. Jadi kita memang mau ibadah puasa di sana gitu selama 2 minggu. Sama bapak aja Pak, mama. Jadi sama Bapak, Mama, sama adik aku. Jadi kita berempat. Ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atau memang dadakan kita untuk pergi umroh? Udah jauh-jauh hari. Sebenarnya aku berangkatnya itu harusnya dari Maret kemarin, dari 28 Maret. Cuman aku masih ada kerjaan. Terus aku izin ke Bapak sama Mama, "Mah, Pak, aku mau undurin buat berangkat umroh karena masih ada kerjaan. Lumayan ambil kerjaan kan buat uang jajan kita." Terus kata Mama sama Bapak, "Oh ya udah, nggak apa-apa, kata nanti aja diundurin jadi pas puasa, bener-bener pas puasa berangkat ke sana." Gimana persiapan puasa di sana selama 2 minggu, seperti apa nanti di sana? Persiapan di sana sebenarnya aku di bulan puasa ini aku tuh bener-bener pengen full ibadahnya. Kenapa memang milih di pas puasa itu berangkat ke sana. Jadi udahlah, setahun ini kan udah kayak cari uang kan selama Covid tuh ya. Udahlah cari uangnya gitu. Jadi aku sekarang di bulan puasa ini ternyata boleh berangkat umroh. Jadi aku benar-benar pengen fokus ibadah, bawa kedua orang tua, mau doa di sana kayak gitu-gitu. Pengen fokus ya Pak ibadah di sana. Doa khusus apa yang nanti akan disampaikan selama umroh di sana? Apa? Doa khusus apa yang nanti akan disampaikan selama umroh di sana? Doa khususnya pengen dimudahkan rezekinya ya Pak, buat bekal di dunia akhirat. Gimana coba Bapak? Ya Bapak mungkin Karena Bapak yang suka paling terdepan kalau Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan ibadah haji umroh yang 5 rukun bisa ketutupi dan sampai tartib. Datang ke pertama ke Madinah, mudah-mudahan Bapak bisa diinjekin di tadi diamin gitu ya, di Raudhah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Bapak terus namanya itu urup salam sama Rasulullah sama para sahabat yang pas. Kamera Pak? Ya. Terus Bapak besoknya mau jarah ke Baqi ke para syuhada. Terus jarah lagi ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain sampai Jabal Uhud di sana Jadi di Madinah. Bapak emang kalau pergi ke Mekah kan ada tour guide-nya, jadi dia suka nge-tour guide-in sendiri. Lebih ke karena dia memang suka kayak suka ibadah gitu. Jadinya kita bawa berempat ini nanti dia yang ngatur kemana-kemananya kayak gitu. Jadi udah nggak aneh lagi nanti di sana ya Pak. Ya. Besok harinya lagi langsung ke Komda. Ya di Madinah Komda, langsung ke itu kebun kurma ajwa. Nanti di situ beli kurma ajwa untuk oleh-oleh Indonesia ya, buat tetangga. Nah, ini first time sama keluarga di bulan Ramadan ke sana atau memang sebelumnya udah? Kalau bulan puasa baru pertama kali ini. Kalau sama Bapak udah sering sih. Jadi sebelum Covid aku sama Bapak sering berangkat kayak gitu, kayak berdua doang karena pengen lebih simpel gitu. Tadinya aku mau ajak semua keluarga, cuman ya itu nanti nggak ada yang jagain rumah ya Pak, nggak ada yang jagain rumah. Jadi adik aku yang ketiga sama yang paling bungsu ditaruh. Itu kecil banget. Bapak kan di kampung kan ada itu rice mill tuh, pabrik beras, ada sawah, ada angkot sama warung. Nah adik yang kecil suruh jagain. Dia Cep, bisa Cep? Iya si Cecep. Si Cep sini coba. Kalau Mama sendiri gimana nih Mam? Menjalankan umroh tahun ini Mama kurang bisa bahasa Indonesia. Ayo Mak, Mama harus dibantuin lah. Iya Mama, Cok. Ya kalau saya itu ikutan sama anak saya barusan, belum tahu lah apa-apa pun. Ya Jadi Mama ini masih nurutin sama suami saya gitu.
mau ikut aja. ikut aja, ikut ikutan aja. Tapi gimana nih Man nanti ketika sampai di Madinah gitu? Ya mau ibadah sama bersama anak sama semua keluarga. Doa khusus nggak sih buat Dina sendiri nih agar dia Mama bisa Harus, doa khusus. harus. Ya untuk melanjutkan Karir. karir untuk Yang semua mudah-mudahan dapat jodoh yang Nyasar nih sana nih. Jodohnya gimana Pak? Gimana nih mau jodohnya? yang ganteng, Aduh. Berarti doa utama Bapak kesana juga Jodoh, Pak. yang jodoh soleh. benar ya? Ya, mau jodohnya yang soleh. Yang Ustadz juga nggak? Ya, memang itu ya harapnya. Apa Pak? Mau apa? Ustaz, Wah, susah Pak. Takut sama tetehnya, Ustaz. Dinar gimana? Kalau misalnya udah dituntutan ayah, dia dapat Ustaz, siap. Pengen dapat Ustadz, sempet tuh waktu itu kan rame Dinar pengen dapat Ustadz. Tiba-tiba banyak Ustadz yang nge-DM. Ada yang nge-DM ke Instagram. Cuman itu nggak tahu bener atau enggak gitu. Oh berarti itu belum tulus ya, maksudnya belum benar-benar suka atau tidak ya? Atau gimana Dinar? Dinar mungkin punya ada spesifikasi khusus nggak? Harus yang seperti apa? Ya kalau sekarang kan masih sama Rido gitu. Oh, Sekarang balik oh berarti nggak mau Bukan balik lagi, tapi ya maksudnya hubungan baik. Karena memang ya kayak masalah yang kemarin maksud itu nggak usah diungkit lah gitu kan, udah dewasa. Ya udah kita kayak apa ya sampai saat ini berhubungan baik sama Ridonya sama keluarganya. Cuman hari ini dia nggak bisa anterin karena ada acara buka bersama sama Vicky kan di Prasetya. Tapi ada keinginan nggak sih tadinya pengen bareng Ridho juga sama keluarga untuk umroh itu katanya kita nggak bisa itu? Tadinya kan kita udah mau booking ini ya umroh bareng sama Rido sama keluarganya. Cuman ya itu kemarin kita yang berantem terus, jadinya dia ketinggalan. Nyusul aja nggak bisa dia karena memang udah full banget si tiketnya, udah nggak bisa nyusul kayak gitu. Karena memang banyak yang pergi umroh sih. Nah, ini cantik banget pakai hijab, pakai busana hidup seperti ini. Iya. Ada niat untuk kedepannya mungkin pulang dari umroh hijrah gitu atau seperti apa gitu? Ya insya Allah ya itu sih pernah sih aku sama bapak nih waktu awal-awal tuh umroh, terus kayak datang lagi ke Indonesia kayak mau buka hijab tuh kayak aduh kayak sayang banget, kayak udah kebiasaan pakai kerudung di sana kan. Kalau di sana tuh kalau kita pakai kerudung tuh benar-benar semua orang kan ya, jadi pas datang lagi ke Indonesia itu mau buka kerudung tuh kayak aduh kok kayak malu kayak gitu. Tapi kalau lama-lama kan kalau pergaulan aku kan masih sama teman-teman cewek-cewek yang seksi, jadi itu nanti kebuka lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kedepannya ada kesempatan buat hijrah, kita kan nggak ada yang tahu ya kayak gitu. Tapi selama bulan puasa insya Allah sih aku mau pakai hijab aja gitu. Nggak tahu sih Rido nggak tahu aku pakai hijab kan, dia nggak nganterin juga kan hari ini, jadi nggak tahu mungkin ya pertanda baik atau enggaknya kan aku nggak tahu, harus tanya ke dia. Kalau Bapak sama Ibu pengennya Dina pakai hijab nggak sih? Iya, ya maunya pakai hijab. Udah begini. Tapi kalau dia pulang ke rumah mah belum pernah pakai seksi. Oh dari Gitu Pak. Oh iya. Oh nggak pernah ya Pak, pas pulang nggak pakai seksi gitu ya? Pas kemarin masih nggak Dina pakai seksi gitu. Belum nggak tahu apa mah. Cuman muka YouTube. tahu dari orang, tahu buka dari YouTube. orangnya itu Ujang Bistomi. Tapi emang bapaknya ngasih tahu kalau ketemu sama mama sama bapak nggak boleh seksi atau gimana? Apa Dina sendiri yang nggak mau gitu depan bapak sama mama? Enggak, jadi kalau aku tuh kalau pulang kampung jadi tahu diri gitu loh. Karena tetangga, terus ini apa saudara-saudaranya mama kan kayak lulusan pesantren semua. Jadi kalau balik tuh ya udah pakai gamis, pakai hijab. Ya kadang-kadang aku kayak suka ngebuka kerudungnya tapi tetap pakai gamis, kayak bajunya. Tuh kakeknya kan semua ustad. Semuanya. Tapi pernah mendapat kritikan ketika menggunakan seksi dari mereka ini? Oh yang ini ya Pak, yang waktu pas kena kasus, itu rame. Maksudnya tuh ramenya tuh dalam artian tetangga aja kayak ini apa ya Pak, kayak puas lu kayak gitu ya. Kayak seakan-akan tuh anaknya kayak gitu. Kayak disumpahin, kayak
kayak di apa ya namanya itu ya, pokoknya waktu itu Di selama malu-maluin. habis-habisan lah. Bapaknya di malu-maluin. Oh. Tapi Bapak menanggapi itu seperti apa Pak? Dengan kebesaran hatinya atau enggak menjelaskan sama keluarga? Bapak terus tapi bapak pengen anak bapak sampai berja berdoa aja mudah-mudahan anak bapak bisa soleh. Tapi Bapak senang sama Teteh diajak umroh. Seneng, alhamdulillah bapak banyak terima kasih bapak sampai dibawa umroh lagi, bapak dulu kajian tahun 2000, bapak berangkat lagi tahun 2017, sekarang berangkat lagi 2002. Alhamdulillah terjadi sama dia. Semua sama dia ditanggung. Anak yang membanggakan juga ya Pak. Iya. Kan dulu gitu kalau nikah saya jadi artis katanya mau membahagiakan bapak dan ibu. Ketika ada orang yang membuli dan menyalahkan bahkan menyinyir, Bapak merasa sedih banget ya. Sedih bapak nangis terus ngaji terus bapak sholat aja gimana bapak bisa sampai sholat aja. Tapi di mata bapak mudah-mudahan anak bapak terus berdoa mudah-mudahan husnul khotimah jadi anak yang soleha nantinya. Gitu. Kalau udah kaya mudah-mudahan anak bapak sampai bisa soleha terus gitu. Keturunan bapak bukan keturunan yang ecek-ecek tapi keturunannya kiai. Betul dong. Makanya Bapak pengen Dinar bisa dengan seorang ustaz gitu ya. Makanya mau yang soleh. Gimana Dinar? Apa keinginan dari orang tua menjadi sebuah beban nggak bagi Dinar sendiri? Ya pastilah, karena kan kalau ini ya, kalau Dinar nyarinya Ustadz, kan Ustadz tuh cepet nikah ya. Kalau aku kan umurnya udah 28. Biasanya tuh kalau Ustadz yang bujangan kayaknya udah pada nikah semua umuran segitu. Jadinya agak susah nyari jodohnya. Kalau kan nggak mungkin ada Pak Ustadz umur 30-35 belum menikah. Mungkin nanti dapetnya muda kali. Di kampung kalau misalkan Iya, nikah umur berapa Pak? usia 13-12 tahun udah. Itu mah zaman dulu. Sekarang kan sekarang kan udah di atas 17 di kampung. 19. Pas 19 sekarang. Kalau zaman Bapak 12 tahun. Dinar. Kalau zaman dulu. Dapat apa aja dari Teh Dinar saya ngomong. Apa? Udah dapat apa aja dari Teh Dinar saya ngomong. Ya juga. Selain umroh dikasih apa? Sama Teh Teteh? Dinar. Dikasih mobil, dikasih uang. Itu enggak Pak? Kasih apa lagi? Udah kebilang lah. Udah banyak. Sawah makin banyak ya Pak. Alhamdulillah udah banyak. Dinar seandainya ke depan kalau menuntut Ridho untuk segera menikahi dan menjadi seorang ustaz, kira-kira gimana Ya melihatnya? Ridhonya suruh jadi ustadz. Kira-kira mampu nggak seorang Ridho akan menjadi seorang ustaz dan berkembang bagi Dinar sendiri? Nggak tahu ya kalau nggak Yakin- tahu kalau yakin Ridho aja. jadi ustadz kayaknya enggak deh. Tapi kalau jadi cowok yang bertanggung jawab ya bisa. Amin. Bapak sama Ibu suka nggak sih Ustaz, dengan Ridho? Iya. Udah dikenalin. Belum Belum ketemu. Jadi mau ketemunya kok nggak terus gitu. Kayak waktunya tuh kan kalau mama sama bapak tuh kalau ke Jakarta tuh nggak lama, kayak dia tuh cuman sehari aja karena nggak bisa ninggalin rumah. Jadi di rumah tuh suka banyak yang maling ya Pak. Jadi kayak ke Jakartanya tuh sehari terus balik lagi ke kampung. Jadi di sana itu nggak tahu kenapa jadi kayak suka ada yang maling barang-barang apalah kalau ditinggalin. Jadi kayak sehari balik lagi terus jadi mau janjian sama Ridhonya itu nggak tepat terus. Pak Ridho nggak diajak. Nggak diajak apa? Kampung. Ampun. Pokoknya segini aja bapak mah. Kalau misalkan Ridho itu mau ke anak bapak hujan kau aja. Jadi selama ini terbiasa ya Pak. Berarti begitu Pak. Mudah-mudahan dia cinta dan tapi dia jangan banyak cemburu ya kalau jadi itu kalau namanya jadi artis kan beda lagi dong. Beda lain. Mintanya gitu jangan banyak cemburu. Harusnya dia gentle aja. Dan lagi-lagi dia mau soleh banget. Nah, Ridho yang usah. Tapi Bapak udah lihat Ridho belum sih kayak di YouTube atau di TV? Karena kan dia seorang artis juga. Lihatnya dia waktu video call aja. Gimana? Untuk first impression. Katanya waktu di perjalanan itu ya ini bapak cara pakai baju batik bagus banget segitu aja. Nah, tapi sosok Ridho sendiri buat Bapak ketika calon mantu Bapak nggak sih sama Ibu sendiri?
tipenya. Tapi gini aja papanya, kalau misalkan ada izin Allah, ada ridho Allah boleh. Kalau tidak Allah mengizinkan nggak tahu sih nasib orang gitu kan. Kan itu ada di rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya dong. Dinar, mungkin dirimu tidak menutup kemungkinan untuk balikan berarti ya? Sama Ridho Ah. ya emang baik, kayak komunikasi kayak gitu, kayak Balikan, berarti pure balikan. ngambek-ngambek sementara gitu, nanti balikan lagi gitu-gitu. Berarti bakal balikan gitu? Pacaran? Nikah? Ya sudah dulu Pak, kalau pacaran nggak boleh kata Bapak. Nikah. Jangan lama-lama pacaran, kenapa itu haram kan? Itu menurut hukum haram. Wow, benar-benar. Gimana? Menurut hukum gitu. Jangan dong. Jadi kalau mau pacaran ada jarak. Harus ada jarak. Jangan sampai terus berlencat-lencat. Jangan dong. Nanti gimana kalau hamil duluan bapak yang malu? Yang hamil baju. Jangan dari bapak, jangan dari bapak. Ya itu ya kita lihat aja Pak ke depannya, soalnya apa ya namanya, buat kayak nikah tuh kayak agak susah ya di aku ya, nggak tahu kenapa kayak jalannya itu belum ada gitu ya. Makanya kita kan doa sekarang biar jodohnya gampang gitu, diperlancar. mudah-mudahan. Tapi kan pengen bapak segini aja tentunya, tidak dulu minta kepada calon mantu siapa saja, betul, tidak difokuskan sama Ridho, ke siapa saja, yang penting gentle, yang penting bertanggung jawab kepada anak bapak, khususnya ke satu agama tuh. Nah, jadi kalau muslim harusnya ke muslim lagi, Biar gak ribet ya Pak. nggak ribet, itu umumnya bapak. Yang penting dia bertanggung jawab. Gimana sih? Misalkan ini, misalkan kalau Cianjur mah tatanya, kalau misalkan suami dan istri kayak gini, kalau kawin kayak gini, itu harus diturut. Harus ikut sama bapak. Jadi bapak kan kalau Cianjur mah oh gini. Kalau misalkan Padang mah oh gini. Jangan mau misalkan kalau cewek beli cowok, harus cowok beli cewek. Mangkat itu. Bagus nggak? Itu namanya cowok gentle. Kalau misalkan cowok dibeli sama cewek, tidak bisa usahakan masa depannya. Iya dong, harusnya gitu. Tapi kalau misal zaman Rasulullah mah emang gitu. Tapi Rasulullah itu kalau misalkan cewek membeli cowok itu beda lagi dong. Tapi zaman sekarang mah lain lagi. Kenapa itu harus anak bapak harus pakai pesta, mau pesta bapak. Misalkan bapak udah janji kalau misalkan anak bapak sampai dewasa, sampai nanti sakitnya, kan dulu sakitnya, kalau sakitnya udah sembuh sampai titik terakhir di sini, sampai titik kawin, maka bapak mau menjempeli kambing itu apa? Kalau bahasa Cianjur itu mulangkan sirip iris namanya. Itu harus kambing, jangan pakai ayam. Ayam itu kecil. Berapa ekor kambingnya Pak? Dinar di sini saya jelasin tadi. Aku juga gak ngerti. Apa ya namanya itu kan Enggak, jadi kayak ada apa namanya itu? kita tuh kan mau tunangan misalkan, Nah. terus balik imbalannya dari cewek tuh jadi ngasih kambing. Oh, ngasih kan. kambing. Nggak boleh ada. Oh, tradisi di sana kayak gitu. Jadi kalau Berapa ekor kambing Pak? 1 ekor itu harus dibakar. pelit banget Bapak satu. Jantan apa betina? Iya. Jantan betina sama aja. Aja ya. Ah, Bapak nggak tahu jantan betina nih makanya Jantan. laki-laki. Oh iya. Pokoknya mau jantan mau betina, yang penting kambing aja yang sebesar-besarnya itu harus disembeli, udah disembeli disempurnain. Tradisi itu. dari Ah, cewek ngembalikan ke ngembalikan cowok. ke cowok Oh, gitu. iya. Teh, Banyak terima kasihnya gitu. mungkin kan putusnya kemarin itu si Teteh udah move on belum sih?
Apa kayak gimana? Ya, kalau putusnya yang kemarin tuh ya pasti nggak akan balik lagi kayak rasanya kayak yang sebelumnya. Cuman kayak aku pengen lebih kayak nanggepinnya lebih dewasa lagi gitu kan. Kayak kemarin kan kalau putus update saling update status. Kalau sekarang enggak, kayak misalkan berantem aku lebih ke diem aja lah, ngerjain kerjaan yang memang belum aku kerjain kayak gitu. Tapi pengen ada target putusnya berapa lama dan apa penyebabnya berantem? Ya itu katanya aku deket sama cowok gitu. Tapi kan baik gini lah, kayak aku nih sama wartawan atau sama siapa aja ketemu pasti sama ada cowoknya kayak gitu, dia nggak terima gitu kan, nggak bisa entertain pasti ketemu sama cowok juga gitu, kayak meeting mau kerja sama apa gitu kayak ketemu cowok. Berarti berapa lama itu putusnya, sempat berapa lama? Akhirnya balik lagi. Cepet banget, kayak 2 hari, misalkan 3 hari. seminggu kayak gitu. Seminggu. Iya seminggu. Kemudian sempat putus seminggu, akhirnya balik lagi ya. Iya kayak gitu, komunikasi lagi gitu. Mungkin dalam hati kecil teteh mungkin pengen masih ada rasa nggak sih? Maksudnya Kalau rasa kan masih masih. ada. Cuman ya gitu, kalau balik kayak semula enggak utuh kayak semula. Cuman ya namanya itu kalau sekarang tuh ini juga komunikasi kayak baru 3 hari yang lalu baru komunikasi lagi. Jadi itu putus nyambung. Kedepannya apa yang harus dibenahi dan apa pelajaran bisa dipetik? Sebenarnya harus saling menerima. Nah kalau aku tuh kan DJ ya, itu tuh udah otomatis aku tuh bakal bergaul sama cowok-cowok. Aku udah pernah negesin ke dia, kamu tahu kan kayak tour aku tuh nggak pernah berhenti kayak gitu, kayak kemarin aja aku baru pulang dari Jayapura dan aku tuh temenan sama semua owner yang mempunyai klub malam seluruh Indonesia tuh aku kenal karena kita itu bikin bisnis sama mereka, kayak mereka itu undang aku pakai sponsor ini, nanti mereka bakal repeat lagi di bulan sekian. Memang bisnisnya seperti itu dan aku tuh kenal orang-orang, maksudnya tuh kayak memang banyak, tapi kalau buat berhubungan sama cowok-cowok itu enggak ada sama sekali, karena kalau ketika ada cinta itu aku tuh itu merusak pekerjaan menurut aku. Jadi semua orang itu klien aku itu tuh semuanya real profesional, malah dia juga sering lihat chartnya, tapi dia sampai sekarang tuh nggak pernah percaya gitu. Jadinya bingung akunya kayak gitu, kayak ibarat kata masa karir aku hanya karena cinta harus terhambat gitu. Karena ada beberapa kemarin juga mau collab kan sama DJ lagi, nggak jadi akhirnya. Terus kemarin sempet aku ada meeting buat acara di Jakarta, nggak jadi karena dia cemburu sama yang punya acara gitu-gitu. Dia selalu bilang, kenapa kamu harus ketemu langsung sama yang punya acaranya. Tapi sistem sekarang tuh kayak gini, ada owner yang pengen langsung ketemu artisnya gitu, tapi nanti ada kontrak gitu. Jadi menurut aku sih itu hal yang biasa dan aku melakukannya juga bertahun-tahun seperti itu gitu. Tapi dia kayak nggak percaya gitu, kayak gitu. Kayak kalau aku memang cewek-cewek yang gampangan tergoda sama harta, ya mungkin aku udah kaya banget kali, karena kan teman-teman aku memang ya orang-orang kaya banget gitu. Cuman kan kalau aku bukan memanfaatkan kayak ya segi bisnisnya gitu sama teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa dari Dinar sekeluarga. Pokoknya semoga di tahun ini, di bulan puasa ini kita bisa puasanya full dan bisa beribadah sama-sama. Amin. Terima kasih banyak semuanya.